Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya ingin analisa XUSD untuk hari ini, hari Rabu ya. Kita buka XUSD. Seperti biasa saya fokus di Oanda. Saya menggunakan Oanda di sini. Oke. Sorry, ini GU ya. XAUUSD Oanda. Oke. Di sini kita lihat nih. Untuk XAUUSD sekarang saya nggak tertarik untuk sell di sini karena ini bukan supply. Tadi malam saya buy. Di sini ada breaker semalam. Nah, ini ada breaker block semalam, lihat sini. Ini lihat ini sini ya, order block bullish. Nah, ini kita lihat dia ngebreak. Kita lihat ini ada engulfing bearish di break. Nah, ini breaker block, dia pullback, dia naik lagi. Nah, tadi malam saya profit nih. Semalam breaker block 70 pips. Alhamdulillah. Oke, saya hanya fokus untuk Telegram, saya hanya fokus untuk konfirmasi entry. Konfirmasinya berupa breaker, change of character, dan inversion fair value gap atau box entry. Jadi tidak ada konfirmasi, saya nggak akan entry. Saya disiplin. Oke, untuk sekarang dia masih respect breaker block ya di sini ya. Sebentar. Ketika breaker block, dia turun, naik, turun lagi, mitigasi kedua kali dia naik lagi. Nah, ini jangan di sell ya, jangan di sell. Kalau buy pun udah telat. Oke. Sini kita lihat. Oke, di sini kita lihat untuk time frame daily ya. Nah, biasanya XUSD itu ciri-cirinya gini. Ketika sudah mencapai buy side liquidity gini ya. Kemarin kan dia masih di sini ya, belum naik ya. Sekarang dia udah naik ya, dari sini. Udah naik ke buy side liquidity. Nah, sekarang sudah hampir, udah naik nih. Udah mau naik lah. Nah, ciri-cirinya itu XAU itu dia suka mantul dikit nih, sebelum dia tembus nih, mantul dikit, tertembus. Nah, jadi di sini jangan sell ya. Saya nggak berani ambil sell di sini, ya. Nggak berani, meskipun turun pun saya ntar cari buy lagi di bawah. Oke, jadi intinya gimana bang? Oke, intinya gini. Sebentar kita fokus dulu di time frame daily dulu untuk mengecek strukturnya ya. Jadi di sini tuh adalah area liquidity, buy side liquidity di daily, buy side liquidity di H4. Jadi ini tuh adalah area liquidity pool ya, liquidity pool, tempatnya liquidity. Jadi kalau entry di sini lebih baik janganlah. Kalau saya ada cukup semalam buy, dapat sekitar 70 pips. Nah, ini liquidity pool di sini. Banyak yang sell di sini pasti ya. Kalau turun ya, ya alhamdulillah dia profit. Kalau saya nggak ambil sell, karena ini break of structure. Dan prinsip saya selalu kalau buy side liquidity akan ditembus. Jadi kemungkinan dia akan ditembus untuk ntar malam. Nah, jadi ketika dia masuk ke titik hampa di sini, kita cari peluang sell gitu. Karena kenapa titik hampa? Karena di sebelah sini sama sekali nggak ada POE lagi. Jadi sekarang ini adalah zona tertinggi XUSD. Sekarang ini adalah tertinggi XUSD. Zona sekarang ini zona tertinggi. Kalau dia ngebreak high BSL, dia akan membuat lagi zona tertinggi, all time high yang baru, new all time high. Oke. Contoh kayak gini nih. Saya tunjukin ya konfirmasinya ya. Waktu itu kan saya bilang ya. Saya bilang gini waktu itu kan. Ketika ini di break ya, high ini di break, ini akan menjadi titik hampa. Nah, ini kemarin di sini nih ya, titik hampanya ya. Dan cari konfirmasi cok ya. Kita coba nih ke lingkaran ini. Ini pasti cok. Nih, saya kelas 1 ya. Waktu itu kan mapping saya ini bener ya, sempurna ya. Nah, ini adalah titik hampa nih waktu itu, titik hampa ya. Nah, kita cari yang seperti ini, cari ini polanya nih. Pola seperti ini saya carinya. Sini kita lihat nih polanya. Di sini ada pullback ya. Kalau secara SMC ini real cok. Pullbacknya diambil jadi inducement ini. Nah, ini jadi boss. Nah, ini di break jadi cok. Nah, di sini dia terdapat OBIM. Di sini ada engulfing bearish, order block, dan di sini ada imbalance. Order block imbalance. Ini fair value gap atau imbalance sama. Nah, ini order block imbalance. Dan di sini real cok ya. Dan di sini high-nya pun terdapat liquidity. Apa itu liquidity? Di sini kita lihat. Nah, terlalu dekat ya. High di sini di sweep sama yang setelahnya. Nah, ini sweep liquidity.
Nah, biasanya kayak gini tuh dia sulit ditembus. Nah, susah ditembus. Waktu itu kan dia kan naik ya, naik terus turun dari other block. Nah, kita cari pola kayak gini ntar nih ketika dia masuk ke Altair lagi. Oke, jadi gimana bang? Jadi gini, ketika nanti dia misalkan dia ngebreak nih ya, ngebreak high di sini ya, baru sebentar dia ngebreak baru di sini. Nah, di sini di zona hampas sini kita cari peluang sell real chok. Pokoknya fokus konfirmasi ya. Nah, kenapa fokus konfirmasi? Karena kalau ada konfirmasi ketika kita sell, kita tahu nih di mana kita naruh SL-nya. Tapi kalau kita nggak ada konfirmasi ketika kita sell, mungkin kita akan layer terus ya. Ntar malah MC ya. Oke, itulah kenapa saya fokus konfirmasi entry. Oke. Untuk sekarang di daily ini adalah BSL, jadi saya nggak berani sell di sini dan nggak buy di sini ya. Saya malas zonanya ya. Saya kan ntar kan ada news CPI ya, ntar malam CPI. Nah, ini CPI jam 7.30. Ini sangat kuat newsnya ya, sama kayak NFP ya. Ada 3 bagian, core CPI M per M, CPI M per M, dan CPI Y per Y. Nah, ini powerful ya, hati-hati ya. Nah, saya nggak tahu nih. Saya akan trading setelah news ya. Entah dia turun ke bawah ataukah dia naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah, saya akan cari buy. Kalau dia turun ke atas, saya akan cari sell. Nah, itu ya. Nah, kalau sekarang saya nggak berani masuk ya. Zonanya kayak gini zonanya ini. Zonanya di tengah-tengah. Nah, di sini nih zonanya nih. Entah dia mau ngebreak ke atas ataukah dia gagal swing, saya nggak tahu. Jadi intinya adalah kita cari abis news aja, abis news. Kalau dia turun lagi, kita cari buy. Kalau seandainya dia naik, kita cari sell untuk pullback gitu ya. Kenapa? Karena sejauh apapun dia naik, misal naik tinggi nih, dia pasti pullback sini, pasti pullback sini, dan ini akan menjadi RBS kalau dia di break, ya. Nah, ini H4-nya di sini kita lihat H4. H4-nya di sini ada chok, ya. Ini saya fokus ke internal chok aja ya. Ada change of character. Kalau di eksternal di sini, ini adalah change of character major struktur H4. Kalau di sini yang saya lingkarin ini adalah minor struktur H4. Oke, major struktur dia retrace sampai ke optimal trade entry di sini. Nah, optimal trade entry. Kemudian di sini dia bikin struktur minor atau internal. Di sini pullback ya, ada pullback sini ya. Nah, ini jadi inducement. Ini jadi high valid. Nah, ini jadi low valid. Nah, ini break of structure di sini. Internal boss ya dari major struktur. Nah, ini di break high validnya jadi change of character di sini. Oke. Maka kemarin dia sudah pullback sampai sini. Sampai bawah. Nah, maka di sini kemungkinan akan ditembus nih. Sekarang dia sideways kan sekarang ya. Nah, ini jangan masuk di sini, jangan masuk di sini. Jangan masuk di sini ya. Biarin aja dia bergerak. Terserah dia mau kemana, entah turun kah. Nah, kalau kita cek di H1 ya. Di H1. Sini kita lihat H1. Ini adalah MSS. Ini adalah break market structure ya. Nah, ini di break nih, ini jadi MSS, market structure shift stock lah ya. Nah, dia nggak pullback sampai sini nih kemarin nih. Kalau dia turun ke sini, ntar malam habis news saya cari buy di sini. Cari buy di situ. Ini plan saya. Yang pertama saya cari buy di sini atau di sini. Nanti malam. Fokus konfirmasi entry. Ya. Nah, kalau misalkan dia ngebreak ke atas dan jadi bos H4 internal dan eksternal, baru kita cari sell di atas di all time high. Gitu. Nah, gitu sih. Kalau sekarang zonanya masih membingungkan soalnya ini. Saya nggak berani masuk, apalagi ada news CPI. Nanti kena slippage ya. Oke, itu aja guys. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.